Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bidan dan Mi. Malam ini adalah malam minggu. Iya, jadi setiap malam minggu tuh aku mau ngasih edukasi tentang kesehatan reproduksi. Oke, setuju nggak? Kalau yang setuju boleh tulis komen di bawah ya. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang macam-macam hormon wanita dan apa sih fungsi-fungsinya. Sebelum kita mulai, yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu dong. Klik kalau kalian dukung channel Bidan dan Mi ini untuk lebih banyak mengupload video-video edukasi tentang persalinan, kehamilan, menyusui, nifas, bayi dan anak, dan tentunya kesehatan reproduksi juga. Kalau kalian suka sama video ini boleh di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Tubuh cewek nih, itu mengalami beragam perubahan seiring proses alami yang dilaluinya. Mulai dari pubertas, menstruasi, ovulasi, hingga ke kehamilan dan menyusui. Nah, berbagai proses itu bisa terjadi karena adanya hormon di dalam tubuh kita. Hormon itu sendiri merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh kayak pertumbuhan, metabolisme, sampai kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Nah, apa aja sih hormon yang ada di dalam tubuh wanita? Yang pertama, progesteron. Jadi, hormon progesteron itu berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi kita. Saat kita mengalami ovulasi atau masa subur, itu si hormon progesteron itu akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang udah dibuahi oleh sperma. Selama hamil, kadar hormon progesteron di dalam tubuh kita itu tetap tinggi gitu. Nah, ini untuk mencegah tubuh kita itu menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh kita untuk memproduksi ASI. Jadi kalau misalnya nggak ada pembuahan, nggak terjadi pembuahan, ini si kadar hormon progesteron itu di dalam tubuh kita tuh akan turun gitu loh, dan akhirnya bikin kita jadi menstruasi. Kedua, estrogen. Hormon estrogen itu sebagian besar diproduksi di ovarium atau indung telur. Selain itu, hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tapi jumlahnya nggak banyak. Nah, fungsi dari hormon estrogen itu sendiri adalah untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan tubuh saat pubertas. Jadi, misalnya kayak cewek-cewek nih yang baru mengalami pertumbuhan kayak tumbuh payudara, terus tumbuh bulu-bulu gitu loh di sekitar area tertentu. Nah, itu tugasnya si hormon estrogen ini, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi atau masa subur dalam siklus menstruasi bulanan. Nah, hormon ini juga berperan dalam keluarnya ASI setelah proses persalinan. Jadi, hormon progesteron dan hormon estrogen itu akan turun, akan hilang gitu loh setelah persalinan. Dan hormon prolaktin, hormon yang untuk produksi ASI itu akan naik gitu loh. Jadi nanti ASINya akan keluar. Tapi kalau misalnya masih ada hormon progesteron dan estrogen di dalam tubuh kita setelah persalinan, itu ASI yang keluar tuh masih dikit gitu loh. Jadi nggak melimpah, nggak muncrat-muncrat gitu. Dan hormon ini juga mengatur mood atau suasana hati dan proses penuaan. Selain itu, penurunan produksi estrogen itu bisa menimbulkan berbagai gangguan, kayak menstruasinya nggak teratur, vaginanya kering, suasana hati yang nggak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita usia lanjut. Yang ketiga, testosteron. Kadar hormon testosteron yang ada di dalam tubuh kita itu nggak sebanyak di cowok ya. Jadi emang sebenarnya testosteron itu emang dominan di cowok gitu loh. Jadi balik kata, kalau cowok itu hormonnya ya testosteron. Tapi walaupun si hormon testosteron ini itu emang dominan di cowok, dan di kita pun juga ada kan, tapi cuma sedikit, itu juga punya fungsi loh walaupun cuma sedikit. Jadi dia itu, hormon ini itu mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Yang keempat, luteinizing hormone atau LH. Nah, hormon ini itu bertugas untuk membantu tubuh mengatur
bersiklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi di kelenjar hipofisis di otak. Umumnya, kadar hormon LH ini akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Nah, kalau misalnya kadar hormon LH ini terlalu tinggi, itu bisa mengakibatkan masalah reproduksi loh. Yang kelima, follicle stimulating hormone atau FSH. Sama kayak hormon LH, FSH ini juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Nah, hormon ini itu membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah itu menandakan kalau kita nggak mengalami ovulasi, ada gangguan sama kelenjar hipofisis, atau juga bisa menandakan kalau kita tuh lagi hamil. Sebaliknya, kalau misalnya kadar hormon FSH ini tinggi, itu menandakan kalau kita tuh udah memasuki masa menopause, adanya tumor di kelenjar hipofisis, atau gejala dari sindrom Turner. Yang keenam, oksitosin. Hormon oksitosin ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Nah, ini umumnya hormon ini banyak tuh di kehamilan dan persalinan, juga saat menyusui. Jadi hormon ini itu namanya hormon cinta. Jadi hormon oksitosin itu akan muncul kalau kita tuh lagi bahagia, lagi ngerasa kayak seneng banget gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya ibu-ibu hamil yang susah gitu loh, pembukaannya tuh lama gitu kan, itu harus bisa dirangsang oksitosinnya itu. Kalau kadar oksitosinnya itu meningkat, itu akan merangsang kontraksi. Nah, jadinya kan mempermudah untuk proses persalinan jadi lebih cepet gitu loh. Dan untuk ibu menyusui, ini juga hormon oksitosin tuh bener-bener penting banget gitu loh. Jadi ya itu, kita tuh harus senang, harus happy gitu loh. Maka oksitosin itu akan akan keluar gitu. Kalau oksitosin itu udah keluar saat menyusui, itu dia akan merangsang kelenjar payudara, jadi merangsang produksi ASI gitu loh. Jadi kalau ibunya happy, oksitosinnya itu naik, terus prolaktinnya tuh jadi naik gitu kan, nah ASInya jadi banyak. Tapi kalau ibunya sedih, oksitosinnya itu turun, hormon prolaktinnya itu juga turun, hormon produksi ASI itu turun gitu kan, nah itu ASInya jadi dikit. Nah, jadi oksitosin itu penting banget pada saat hamil, bersalin, menyusui, itu ibunya benar-benar harus dibikin happy gitu ya Pak Bapak. Yang ketujuh adalah Human Chorionic Gonadotropin atau HCG. Hormon ini itu muncul di dalam urin ya, dan ini biasanya untuk menguji kehamilan. Jadi kalau misalnya kita tes PEG, nah itu yang dilihat tuh adalah hormon HCG ini, serta meningkatkan produksi estrogen dan progesteron, mencegah menstruasi, dan membantu mempertahankan kehamilan. Yang kedelapan adalah Human Placental Lactogen atau HPL. Ini adalah hormon yang dibuat oleh plasenta gitu loh pada saat hamil. Hormon ini selain memberikan nutrisi untuk bayi, juga merangsang kelenjar susu untuk menyusui. Yang kesembilan adalah relaksin. Hormon ini itu membantu implantasi dan pertumbuhan plasenta, dan membantu menghentikan kontraksi dini pada kehamilan. Nah, ketika persalinan itu datang, persalinan itu udah dimulai, hormon relaksin itu membantu mengendurkan ligamen-ligamen yang ada di panggul. Hormon relaksin itu juga bisa mengakibatkan heartburn. Aku udah pernah bahas di video yang ini, boleh dicek di situ lengkap. Yang ke-10 adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini itu bertugas untuk merangsang produksi ASI dan pertumbuhan payudara, serta membantu pengaturan siklus menstruasi. Hormon prolaktin ini itu akan tinggi itu ketika kita dalam fase menyusui. Jadi kalau misalnya kita menyusui, itu hormon prolaktin ini akan tinggi. Tapi kalau misalnya kita nggak nyusui, misalkan kita habis lahiran, terus kita nggak menyusui bayinya, nggak dikeluarin gitu ASInya, itu hormon prolaktinnya itu akan menurun, dan produksi ASInya juga akan menurun. Nah, jadi gitu ya, setiap hormon yang ada di dalam tubuh kita itu punya fungsi dan peran masing-masing gitu loh. Nah, untuk menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh kita, itu kita bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, rutin olahraga, kurangi makanan yang manis serta tinggi karbohidrat, mengurangi stres, dan tidur yang cukup. Jadi kalau kalian mengalami gangguan yang berkaitan dengan hormon, itu kalian langsung konsultasi aja sama dokter. Oke, itu tadi adalah macam-macam hormon dan fungsinya yang ada di dalam tubuh kita nih, tubuh cewek, tubuh wanita. Semoga bermanfaat buat kalian yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu ya. Klik kalau kalian dukung channel YouTube Rinanbi ini untuk selalu mengupload edukasi tentang kehamilan, persalinan, menyusui, nifas, bayi, anak, dan kesehatan reproduksi tentunya. Oke, kalau kalian suka sama video ini boleh di like. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian mau
mau aku bahas apa di video selanjutnya, atau kalian juga pengen share pengalaman atau cerita gitu, boleh tulis di bawah ya. Makasih udah nonton videoku kali ini. Tonton juga videoku yang lainnya, ada di playlist, tinggal kalian klik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.